Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang merindu ketenangan. Pernahkah Anda merasa, semakin keras Anda mengejar sesuatu, semakin jauh ia berlari? Semakin kencang Anda meminta dalam doa yang terburu-buru, semakin sesak dada Anda karena merasa tak kunjung dikabulkan? Mungkin, selama ini Anda bukan kekurangan usaha, melainkan kekurangan ruang jeda. Bagaimana jika saya katakan bahwa rahasia terbesar untuk menerima adalah dengan berhenti mengejar? Sebelum kita menyelami kedalaman batin ini, mari sejenak kita menengadah. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima takdir-Mu, dan cukupkanlah jiwa kami dengan ridha-Mu. Jika Anda mengamini doa ini, silakan ketik amin di kolom komentar sebagai bentuk persaksian energi positif kita hari ini. Dan jangan lupa tekan tombol like serta subscribe sebagai wasilah kebaikan, agar pesan keteduhan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang lelah. Mari kita lepaskan sejenak beban di pundak, tarik napas dalam, dan masuki gerbang pemahaman tentang mengapa berhenti meminta justru membuka pintu langit. Disinilah letak titik balik itu. Mengapa berhenti meminta justru menjadi kunci pembuka? Kita akan membedah 5 pilar transformasi batin yang akan mengubah diri Anda dari seorang pengejar menjadi sebuah magnet. Mari kita telusuri satu persatu dengan penuh kesadaran. 1. Transformasi frekuensi. Dari ego yang meminta menjadi jiwa yang meresapi. Dalam kesadaran orang awam, doa seringkali diposisikan sebagai surat pesanan. Kita datang kepada Allah dengan daftar keinginan yang panjang, mendikte waktu, dan memaksa keadaan. Psikologi spiritual melihat ini sebagai kondisi lacking atau rasa kurang. Saat Anda terus-menerus meminta dengan rasa cemas, Anda sebenarnya sedang memancarkan sinyal ke alam semesta bahwa saya tidak punya. Sebaliknya, jiwa yang matang secara spiritual beralih ke fase meresapi, presence. Mereka berhenti meminta karena mereka sibuk menyadari keberlimpahan yang sudah ada di depan mata. Orang awam terjebak dalam, andai aku punya ini, aku akan bahagia. Matang spiritual tergetar dalam, terima kasih ya Allah, napas ini, detak jantung ini, dan ridha-Mu adalah kekayaan absolut. Saat Anda berhenti mengeluhkan apa yang belum ada, frekuensi batin Anda selaras dengan sifat Al-Wahhab, Sang Maha Pemberi. Langit tidak memberi kepada mereka yang butuh dengan penuh kepanikan, tapi langit melimpah kepada mereka yang siap dengan penuh syukur. 2. Filosofi Istighna, kekayaan dalam ketidakbutuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sang Sultanul Aulia, pernah memberikan sebuah tamparan lembut bagi jiwa kita, dunia ini adalah bayang-bayang. Jika kau mengejarnya, ia lari. Jika kau membelakanginya, ia mengikutimu. Inilah prinsip istighna, merasa cukup dengan Allah sehingga dunia kehilangan taringnya untuk menggoda atau menakut-nakuti Anda. Orang awam menganggap rezeki hanya ada pada gaji, proyek, atau pemberian manusia. Akibatnya, mereka menghamba pada makhluk. Matang spiritual memandang semua itu hanyalah kurir, sementara sang pengirim tetaplah Allah. Ketika Anda mencapai titik di mana Anda berkata, "Ya Allah, jika Engkau beri aku syukur, jika tidak Kau beri aku sabar, dan keduanya sama-sama indah di mataku," maka saat itulah dunia akan bertekuk lutut mengejar Anda. Anda tidak lagi meminta rezeki, tapi rezekilah yang memohon kepada Allah untuk diberikan kepada Anda. 3. Seni melepaskan keterikatan, The Art of Detachment. Berhenti meminta bukan berarti berhenti berdoa, melainkan berhenti melekatkan kebahagiaan pada hasil doa tersebut.
Ini adalah level tawakal yang paling murni. Banyak orang berdoa, namun sebenarnya sedang menuntut. Mereka stres jika doa tidak terkabul sesuai jadwal mereka. Orang awam terikat pada kapan dan bagaimana. Jika meleset, mereka kecewa dan berprasangka buruk pada takdir. Matang spiritual melepaskan busur panah doa, lalu membiarkan Allah yang menentukan di mana anak panah itu akan mendarah. Ketahuilah, keterikatan batin terhadap keinginan justru menciptakan hambatan energi. Saat Anda melepaskan ikhlas, Anda meruntuhkan dinding penghalang antara Anda dan karunia Tuhan. Anda menjadi rileks, dan dalam kerileksan itulah rezeki mengalir tanpa sumbatan. 4. Menjadi wadah yang lapang, the capacity of silence. Bayangkan rezeki langit adalah hujan yang sangat deras, namun Anda hanya membawa sebuah cangkir kecil yang tertutup rapat oleh penutup bernama kecemasan. Berapapun derasnya hujan, cangkir itu tetap kosong. Jiwa yang matang memahami bahwa tugas utama mereka bukanlah mengejar air, melainkan memperluas wadah dan membuka tutupnya. Orang awam sibuk berlari ke sana kemari mencari air, namun wadahnya tetap sempit dan kotor. Matang spiritual berdiam dalam keheningan, membersihkan hati dari penyakit iri, dengki, dan ragu. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam batin yang penuh dengan kebisingan duniawi. Dengan berhenti meminta secara obsesif, Anda menciptakan ruang jeda di dalam jiwa. Di dalam ruang kosong itulah, keberlimpahan min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka, akan tumpah ruah. 5. Pergeseran poros, dari aku menjadi wasilah. Ciri terakhir dari level tertinggi ini adalah hilangnya ego, aku. Orang awam meminta untuk memuaskan syahwat posisinya, kenyamanan fisiknya, atau kesombongan statusnya. Namun, para kekasih Allah meminta agar mereka dijadikan wasilah, perantara, kebaikan. Orang awam, ya Allah, beri aku harta agar aku kaya. Matang spiritual, ya Allah, jadikan tangan ini sebagai saluran rezeki-mu bagi yatim dan duafa. Cukupkan aku agar aku bisa mencukupkan orang lain. Ada hukum langit yang sangat presisi. Siapa yang sibuk mengurusi hamba-hamba Allah, maka Allah sendiri yang akan mengurusi segala urusannya. Saat niat Anda sudah melampaui kepentingan pribadi, Anda tidak perlu lagi meminta dengan bersusah payah. Allah akan mengirimkan seluruh sumber daya semesta untuk mendukung misi kebaikan yang Anda emban. Anda menjadi kaki tangan, langit, dan seorang tangan kanan tidak akan pernah dibiarkan kekurangan oleh tuannya. Penutup inti, Hethesis. Berhenti meminta adalah sebuah pernyataan iman yang paling radikal. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa Allah Maha Tahu tanpa perlu diberitahu, dan Allah Maha Baik tanpa perlu didesak. Inilah makam rida, di mana seorang hamba sudah kehilangan kehendak pribadinya di dalam kehendak Sang Pencipta. Saat Anda sampai di titik nol ini, saat itulah Anda menjadi tak terbatas. Berikut adalah penjabaran mendalam untuk bagian 5, Deep Dive, sisi psikologis makrifat. Materi ini disusun untuk membedah mekanisme di balik fenomena spiritual tersebut, menggabungkan sains ketenangan dengan kedalaman ilmu hakikat, agar audiens tidak hanya merasa tenang, tapi juga tercerahkan secara intelektual dan batiniah. Bagian 5, Deep Dive, bedah psikologis makam makrifat. Setelah kita memahami ciri-ciri transformasinya, mari kita menyelam lebih dalam. Mengapa secara logika dan rasa, metode, berhenti meminta, ini justru bekerja lebih dahsyat daripada pengejaran yang agresif? Kita akan membedahnya dari dua sudut pandang,
arsitektur psikologi dan kedalaman makrifat. 1. Anatomi ketenangan, perspektif neuropsikologi. Secara psikologis, ketika seseorang berada dalam fase meminta dengan desakan, desperate wanting, otak berada dalam mode survival. Amigdala, pusat emosi dan rasa takut, mengirimkan sinyal bahwa ada sesuatu yang kurang, ada ancaman, atau ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Efek kortisol. Kondisi ini memicu hormon kortisol, hormon stres. Saat kortisol tinggi, kemampuan otak untuk berpikir kreatif, melihat peluang, dan mengambil keputusan yang bijak menurun drastis. Inilah mengapa orang yang terlalu berambisi seringkali melakukan kesalahan fatal dalam usahanya. The paradox of effort. Dalam psikologi, ada yang disebut sebagai law of reversed effort. Semakin Anda secara sadar dan tegang berusaha mendapatkan sesuatu, semakin sulit hal itu dicapai. Namun, saat Anda berhenti meminta dengan penuh ketegangan, otak Anda berpindah dari gelombang beta, gelas yang penuh, tegang, ke gelombang alpha atau theta. Dalam kondisi rileks ini, Anda mengalami apa yang disebut sebagai flow state. Anda menjadi lebih peka terhadap ilham dan ide-ide cemerlang yang dikirimkan Allah. Peluang yang tadinya ada di depan mata namun tertutup kabut kecemasan, tiba-tiba terlihat jelas. Jadi, secara psikologis, berhenti meminta secara obsesif adalah cara Anda menjernihkan kacamata batin agar bisa melihat jalan keluar yang sudah disediakan. 2. Makam rida, level tertinggi dalam ilmu makrifat. Dalam perjalanan menuju Allah, ada sebuah stasiun spiritual yang disebut rida. Ini bukan sekadar sabar. Sabar adalah menahan diri dari mengeluh meski hati merasa berat. Namun, rida adalah menerima ketetapan Allah dengan kelapangan hati yang utuh, seolah-olah beban itu adalah hadiah. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa doa seorang hamba yang sudah sampai pada makam ini berubah fungsinya. Doa bukan lagi instrumen untuk mengubah takdir Allah agar sesuai kemauan hamba, melainkan instrumen untuk menghambakan diri di hadapan keagungannya. Kalam hikmah, permintaanmu kepada Allah agar Dia mengeluarkanmu dari suatu keadaan untuk menempatkanmu pada keadaan lain adalah bukti keraguanmu pada pilihannya untukmu. Logika kekasih. Seorang pecinta yang tulus tidak akan sibuk meminta-minta kepada kekasihnya. Ia cukup memandang wajah sang kekasih, dan ia percaya bahwa sang kekasih tahu apa yang paling ia butuhkan tanpa perlu ia ucapkan. Inilah rahasia mengapa mereka yang berhenti meminta justru diberi lebih banyak. Allah sangat mencintai hamba yang menunjukkan rasa percaya, trust, yang mutlak. Ketika Anda berkata dalam diam, "Ya Allah, aku rida pada apapun yang Engkau berikan hari ini," maka Allah akan membalasnya dengan keridaannya yang melimpah. Dan salah satu bentuk rida Allah adalah mencukupkan segala keperluan hambanya dari jalan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran. 3. Rahasia validasi ilahi versus validasi makhluk. Psikologi modern sering menekankan pentingnya self-validation. Namun dalam psikologi Islami, level tertingginya adalah validasi Allah. Banyak orang meminta kekayaan atau jabatan karena mereka mencari pengakuan dari manusia. Mereka merasa kecil jika tidak memiliki simbol-simbol duniawi tersebut. Inilah akar dari segala kegelisahan. Ketika Anda melakukan deep dive ke dalam batin, Anda akan menyadari bahwa kebutuhan terdalam manusia sebenarnya bukanlah benda, melainkan perasaan aman dan berharga. Dengan berhenti meminta benda-benda itu secara obsesif, Anda sebenarnya sedang melepaskan diri dari perbudakan makhluk. Anda mulai merasa berharga hanya karena Anda adalah hamba Allah, bukan karena apa yang Anda miliki. Secara makrifat, saat Anda merasa cukup hanya dengan Allah,
hasbunallah wa ni'mal wakil, maka dunia akan kehilangan kekuasaannya atas Anda. Anda tidak lagi bisa ditakuti oleh kemiskinan, tidak bisa diancam oleh kegagalan. Di titik inilah Anda merdeka. Dan uniknya, kepada jiwa-jiwa yang merdeka inilah, Allah titipkan kunci-kunci perbendaharaan dunia, karena Allah tahu dunia tidak lagi mampu merusak hati Anda. 4. Keheningan sebagai doa yang paling fasih. Dalam kedalaman spiritual, ada doa yang tidak terucap di lisan, namun bergetar hebat di arsi. Itulah doa dalam keheningan, the power of silence. Ketika Anda berhenti meratap, berhenti mengeluh, dan duduk bersimpuh dalam kesunyian malam, bukan untuk meminta sesuatu, melainkan hanya untuk menemani rasa kehadirannya, maka itulah puncak komunikasi seorang hamba. Sisi psikologis dari keheningan ini adalah pembersihan bawah sadar, subconscious cleansing. Kita membuang sampah-sampah keinginan yang egois dan menggantinya dengan cahaya ketenangan. Dalam makrifat, ini disebut sebagai fase tahalli, pembersihan, dan tahalli, penghiasan. Hati yang tenang adalah magnet rezeki yang paling kuat. Rezeki, baik berupa materi, kesehatan, maupun kedamaian keluarga, akan tertarik secara alami menuju titik pusat ketenangan tersebut. Jadi, saudara jiwaku, berhenti meminta bukan berarti Anda pasif atau malas. Justru ini adalah aktivitas batin yang paling intens. Ini adalah kerja keras untuk menundukkan ego, kerja keras untuk percaya sepenuhnya pada janji Allah, dan kerja keras untuk tetap tenang di tengah badai. Saat Anda berhenti memburu bayang-bayang, Anda sedang memberi kesempatan kepada matahari untuk menyinari jalan Anda. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang lapang, maka Anda akan terkejut melihat bagaimana caranya mencintai Anda dengan pemberian-pemberian yang melampaui imajinasi terliar Anda. Inilah level tertinggi dalam menarik rezeki langit, menjadi hamba yang diinginkan Allah, hingga dunia tak punya pilihan selain melayani Anda. Sahabatku yang dicintai Allah, kita telah sampai di penghujung ruang jeda kita hari ini. Namun, ketahuilah bahwa ini bukanlah akhir, melainkan sebuah gerbang baru bagi perjalanan batin Anda. Mulai detik ini, cobalah untuk sedikit melonggarkan genggaman Anda pada dunia. Berhentilah mengejar dengan napas yang terengah-engah. Kembalilah ke dalam rumah besar bernama Ridha. Izinkan Allah yang menjadi sutradara tunggal dalam hidupmu, karena skenarionya tidak pernah gagal untuk membahagiakan hamba yang percaya. Mari kita tundukkan kepala, satukan frekuensi hati dalam doa yang tulus ini. Ya Allah, Sang Pemilik cahaya dan keheningan, ampuni kami yang selama ini sering merasa lebih tahu daripada Engkau tentang apa yang baik bagi kami. Ampuni kami yang sering mendikte takdir MU dengan air mata kecemasan. Hari ini, kami menyerah. Kami letakkan seluruh beban, ambisi, dan rasa takut kami di pelataran rahmat MU. Jadikanlah hati kami seperti samudera yang luas, yang tetap tenang meski badai menerjang, yang tetap kaya meski tak pernah meminta dari selain MU. Ya Allah, karuniakanlah kami rezeki yang tidak hanya mencukupi raga, tapi juga meneduhkan jiwa. Rezeki yang hadir bukan karena kami memburunya, tapi karena Engkau memandang kami dengan kasih sayang MU. Jadikanlah kami hamba yang saat memiliki dunia, dunia itu hanya di tangan kami, tidak masuk ke dalam hati kami. Semoga setelah Anda menutup video ini, ada beban yang terangkat dari pundak Anda. Ada cahaya kecil yang mulai berpendar di dalam dada, membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga usai. Jika Anda merasakan getaran ketenangan ini, sebarkanlah kepada jiwa-jiwa lain yang sedang berjalan dalam kegelapan. Sampai jumpa di ruang jeda berikutnya.
di mana kita akan kembali belajar untuk menjadi hamba yang utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.